Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Abdullah, Aisyah Cahya, dan saya sendiri Anita Milani. Yang pertama adalah materi tentang model pangkat sederhana yang dijelaskan oleh Abdullah. Dalam konteks regresi nonlinear, jika kita memiliki data yang tidak dapat dimodelkan secara linear, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi matematis nonlinear seperti polinomial, eksponensial, logaritma, atau fungsi lainnya untuk mencocokkan data tersebut. Proses ini seringkali memerlukan pendekatan percobaan dan kesesuaian berbagai jenis fungsi dengan data yang ada untuk menemukan model yang paling cocok. Transformasi logaritma dapat membantu dalam situasi di mana data cenderung memiliki hubungan nonlinear yang bisa diubah menjadi hubungan linear melalui penggunaan logaritma. Misalnya, jika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak linear. Tetapi ketika diambil logaritma dari variabel dependen, hubungan tersebut menjadi lebih linear. Maka transformasi logaritma dapat digunakan untuk memfasilitasi permodelan yang lebih baik. Ini ada beberapa sifat logaritma yang dipakai untuk proses transformasi logaritma. Nah, ini ada contoh visualisasi. Yang di kiri ada suatu fungsi yang nggak linear dengan bentuk umum Y sama dengan AX pangkat B. Lalu setelah ditransformasi logaritma menjadi fungsi linear dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, cara untuk melinearisasi model pangkat sederhana dengan fungsi umum Y sama dengan AX pangkat B. Yang pertama kita ambil logaritma untuk kedua ruas menjadi log Y sama dengan log A dikali X pangkat B. Kemudian log Y sama dengan log A ditambah log X pangkat B. Log Y sama dengan log A ditambah B dikali log X. Lalu kita misalkan dengan Y besar adalah log Y kecil, dan A adalah log A kecil, X besar adalah log X kecil. Lalu kita substitusikan kembali ke persamaan 2. Menjadi Y besar sama dengan A besar ditambah B kecil dikali X besar. Karena A adalah log A kecil, maka A kecil adalah 10 pangkat A besar. Didapatkan dari sifat logaritma yang pertama tadi. Kemudian nilai A dan B bisa disubstitusikan kembali ke persamaan ke-1, yaitu bentuk umumnya yang Y sama dengan AX pangkat B. Adapun cara untuk mencari nilai A besar adalah sigma Y besar I dikali sigma X I kuadrat dikurang sigma X besar I dikali sigma X besar I dikali Y besar I. Lalu dibagi dengan N dikali sigma X besar I kuadrat dikurang sigma dari X besar I dikuadratkan. Lalu untuk mencari B, dengan cara N dikali sigma X besar I dikali Y besar I dikurang sigma X besar I dikali sigma Y besar I. Lalu dibagi dengan N dikali sigma X besar I kuadrat dikurang sigma dari X besar I yang dikuadratkan. Lalu ada dt kuadrat dan d kuadrat yang digunakan untuk mencari koefisien korelasi. Rumus untuk dt kuadrat yaitu sigma dari Y kecil I dikurang Y bar dikuadratkan. Terus untuk mencari D kuadrat ada sigma dari Y kecil I dikurang A dikali X kecil I pangkat B dikuadratkan. Untuk mencari koefisien korelasi atau R, yaitu dengan cara akar dari dt kuadrat dikurang D kuadrat dibagi dengan dt kuadrat. Adapun jika nilai koefisien korelasi itu kurang dari 0,2, maka tafsirannya adalah sangat lemah. Jika koefisien korelasi ada di antara 0,2 sampai 0,4, maka fungsi tersebut adalah lemah. Dan jika koefisien korelasi ada di antara 0,4 sampai 0,7, maka tafsirannya cukup. Jika koefisien korelasi ada di 0,7 sampai 0,9, maka tafsirannya kuat. Jika koefisien korelasi ada di antara 0,9 sampai 1,
maka tafsirannya sangat kuat. Yang berikutnya ada model eksponensial. Bentuk umum dari model eksponensial adalah Y sama dengan A dikali E pangkat BX. Lalu kita ambil logaritma dengan basis E, jadinya ln Y sama dengan ln AE pangkat BX. Lalu pangkatnya kita turunkan, lalu kita pisahkan berkalian menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah ln E pangkat BX. Lalu pangkatnya kita turunkan menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah BX dikali ln E. Ln E itu nilainya 1, jadi sama aja dengan ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Kita misalkan Y besar adalah ln Y kecil, dan A besar adalah ln A kecil. Lalu kita substitusikan kembali ke persamaan kedua. Permisalan tersebut menjadi Y besar sama dengan A besar ditambah BX. Karena A besar adalah ln A, maka A kecil adalah E pangkat A besar. Kemudian nilai A kecil dan B kita substitusikan kembali ke persamaan 1. Untuk mencari A besar pada model eksponensial didapatkan dengan sigma Y besar I dikali sigma X kecil I kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI dikali Y besar I. Lalu dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Untuk mencari B, N dikali sigma XI dikali Y besar I dikurang sigma XI dikali sigma Y besar I. Lalu dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Lalu untuk mencari koefisien korelasi ada dt kuadrat dikurang d kuadrat dibagi dt kuadrat yang diakarkan. Rumus untuk mencari dt kuadrat adalah sigma y kecil I dikurang y bar dikuadratkan. Untuk mencari d kuadrat ada sigma y kecil I dikurang a dikali e pangkat bx dikuadratkan. Adapun koefisien korelasinya sama aja dengan model pangkat sederhana. Berikutnya ada contoh soal. Ini ada datanya X dan Y, dan kita akan menentukan persamaan regresi dengan metode berpangkat dan eksponensial sesuai data ini. Lalu kita juga akan mencari koefisien relasi dan tafsirannya. Oke, jadi ini data yang tadi, XI dan YI. Kemudian kita akan mencari X besar I dengan rumus log XI, X kecil I. Nah, di sini karena tidak ada keterangan lognya berapa, kita pakainya itu log 10 terus tinggal dimasukin aja rumusnya, log 10 terus dipilih semuanya, terus tinggal di drag ke bawah. Begitu juga untuk yang Y besar I, itu sama dengan log Y kecil I, masih pakai log 10, terus tinggal dipilih Y-nya. Lalu nih kita juga akan mencari XI kuadrat, XI kali YI, Y kecil I kurang Y bar kuadrat, dan Y kecil I dikurang AXI pangkat B dikuadratkan. Nanti setelah semuanya kita cari jumlah dan rata-rata dari semuanya. Kalau yang jumlah bisa pakai rumus sum, kalau yang rata-rata bisa pakai yang average. Nah, di sini nanti kalau misalnya udah dapet, kita bisa lanjut masukin untuk cari A besar, A kecil, dan B-nya. Dimana tadi rumusnya itu udah dijelaskan sama Abdullah. Untuk yang A besarnya bisa pakai rumus yang ini. Kita tinggal masukin aja. Masukin sesuai rumus yang ini. Begitu juga untuk yang B-nya. Nah, lalu untuk yang A kecilnya ini bisa didapat dari 10 dipangkatkan dengan A besar. Nah, nanti kalau misalnya udah dicari
A-nya, B-nya, dan A kecilnya, kita bisa dapat nih persamaan pangkatnya, yaitu Y sama dengan AX pangkat B, di mana A-nya itu adalah 0,5009, X-nya tetap ditulis X saja, pangkat B-nya itu adalah 1,7517. Lalu kita juga bisa mendapatkan hasil dari transformasi logaritma yang didapatkan persamaan linearnya, di mana rumusnya itu Y sama dengan A besar ditambah B dikali X. Nah, di sini A-nya itu kan minus, jadi ditaruh di belakang supaya nggak minus di depan. Jadi Y-nya ini sama dengan 1,7517X dikurang 0,3002. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk grafik sebelum ditransformasi. Nah, ini setelah ditransformasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari koefisien korelasi dengan rumusnya yang tadi juga sudah dijelaskan. Ini ada dt kuadrat dan d kuadrat. Nanti kalau udah dapat kedua ini, kita bisa tinggal masukin aja rumusnya R sama dengan akar dari dt kuadrat dikurang d kuadrat per dt kuadrat. Hasilnya nanti adalah 0,999 sekian, di mana itu ada dalam rentang 0,9 sampai 1, yang mana tafsirannya itu berarti sangat kuat. Baik, itu adalah contoh soal menggunakan metode berpangkat. Dengan data yang sama, kita akan mencari persamaannya menggunakan metode eksponensial. Tadi XI dan YI-nya sama seperti yang metode berpangkat, lalu kita mencari Y besar I. Y besar I ini didapat dari ln Y kecil, karena ini kita pakai metode eksponensial. Lalu kita drag ke bawah, berikutnya kita mencari XI kuadrat. Lalu kita cari XI dikali Y besar I. Tinggal dikali saja. Nah, karena kita sudah mencari ini, kita bisa mencari A besar, A kecil, dan B kecilnya berdasarkan rumus yang ini. Nah, untuk A besar ini ada dua rumus. Yang pertama rumus yang panjang, dan yang kedua itu rumus yang sangat simpel. Tapi rumus yang simpel ini harus kita cari B-nya terlebih dahulu. Berarti kita akan mencari B-nya terlebih dahulu. Rumusnya itu B sama dengan N dikali, N-nya tadi itu 5 karena datanya ada 5, dikali sigma XI dikali YI yang ini, dikurang sigma XI dikali sigma YI, Y-nya yang besar, terus dibagi N lagi, N-nya tadi 5, dikali sigma XI kuadrat yang ini, terus dikurang sigma XI dikuadratkan. Hasilnya B-nya itu adalah 0,6852. Nah, karena sudah dapat B-nya, kita bisa menghitung A besarnya. Ini saya hitung memakai dua rumus yang ini. Yang ini untuk rumus yang panjang, tinggal substitusi saja. Lalu kalau untuk rumus yang simpel, karena tadi B-nya sudah diketahui, sudah kita cari, tinggal masukkan saja ke rumus, yaitu A besar sama dengan rata-rata dari YI yang ini dikurangin B dikali rata-rata dari X. Nah, kedua rumus ini hasil A-nya itu sama. Berarti A-nya itu, A besarnya itu min 1,0698, A kecilnya itu 0,3431, B kecilnya itu 0,6853. Berikutnya kita akan mencari persamaan regresi eksponensialnya dengan cara memasukkan A dan B yang sudah kita cari ke dalam rumus persamaan regresi eksponensial, yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat BX, di mana A-nya itu adalah 0,3431 dan B-nya itu 0,6853. Nah, berikutnya kita, supaya lebih pasti, kita akan mencari grafiknya dengan cara kita blok XI dan YI-nya, lalu insert, kita pilih yang scatter plot, lalu kita add chart elemen,
trend line-nya itu karena kalau minggu kemarin kan linear. Nah, kalau yang sekarang itu trend line-nya berarti yang eksponensial. Nah, berikutnya kita adakan persamaannya dengan cara mencentang kolom display equation on chart. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini saya hapus saja karena saya sudah bikin. Kita bisa lihat di grafik ini sama yang tadi kita cari itu persamaannya sama. Berarti sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien relasi dan tafsirannya atau R-nya. Nah, tadi rumusnya itu kan akar dari dt kuadrat min d kuadrat per dt kuadrat. Nah, kita berarti cari dt kuadrat dan d kuadratnya. Untuk mencari dt kuadratnya yaitu di kolom yang ini dengan cara sigma dari yi min y bar kuadrat. Yaitu yi Y1 berarti dikurang rata-rata dari Y lalu dikuadratkan. Lalu kita drag ke bawah. Dan untuk B kuadratnya itu ada di kolom yang ini, yaitu caranya sigma dari Y min A dikali E pangkat BX kuadrat. Nah, tadi berarti YI yang ini dikurang A yang kecil ini sudah kita cari, dikali eksponen dengan rumus eksponen, lalu dalam kurung B kecil dikali X1 berarti. Lalu kita kuadratkan dan didapat hasil seperti ini. Lalu kita cari total dan rata-ratanya juga. Nah, karena R-nya tadi itu adalah dt kuadrat min d kuadrat per dt kuadrat, tinggal kita masukkan saja ke rumus yang tadi sudah kita cari. Nah, ini. Nah, R itu berarti sama dengan square root dari yang ini dikurang dt kuadrat dikurang d kuadrat dibagi dt kuadrat lagi. Nah, hasil R-nya itu 0,929521. Nah, dapat kita lihat 0,929521 itu ada di rentang antara 0,90 sampai 1. Nah, tafsirannya ini sangat kuat. Nah, sedangkan yang tadi metode berpangkat ini, koefisien relasinya tuh lebih besar daripada yang metode eksponensial. Berarti data ini tuh lebih cocok dikerjain menggunakan metode yang berpangkat. Kurang lebih seperti itu pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya ada latihan soal Ibu. Oh iya Mbak, silakan. Jadi maksudnya korelasi apa Mbak tadi Mbak? Koefisien korelasi, jadi tadi maksudnya menunjukkan apa Mbak? Kelompok kami nangkapnya itu mirip error yang kayak kelompok sebelumnya, Bu. Tapi kalau kelompok sebelumnya kan kalau errornya makin kecil, berarti fungsinya semakin bagus. Nah, kalau di sini kelompok kita nangkapnya kalau makin mendekati 1, maka koefisien korelasinya makin bagus. Fungsinya itu makin bagus, Bu, kalau koefisien korelasinya itu mendekati 1. Kuantitatif berarti ya, iya ya. Maksudnya korelasi itu menunjukkan apa dia? Hubungan apa? Hubungan antara dua variabel kan? Kalian kan tadi yang yang pertama Mas Abdullah itu loh, yang presentasi pertama itu loh Mas. Yang slide keberapa itu ya tadi Ibu? Variabel apa itu? Jadi variabel dependen sama independen kan? Yang ini, Bu. Bukan yang paling awal kayaknya ya, tadi Mas Abdullah itu loh. Kalau ini kan dia menunjukkan nilai rentangan ya. Kalau misalkan nilai korelasinya, koefisien korelasinya berapa, itu kan menunjuk apa. Nah, maksud Ibu tuh korelasi itu sendiri ingin menunjukkan apa sih? Nilai dari koefisien korelasi itu sendiri ingin menunjukkan apa? Kalau yang dikatakan sangat kuat itu apa maksudnya?
Kan ini ada sangat lemah, lemah, cukup. Nah, itu tuh maksudnya sangat kuat apanya gitu. Lalu, atau sambil ngerjain latihan deh ya. Kan tadi latihannya ada berapa? Jadi pangkat sama eksponensial udah dipaparkan ya, Mbak Mas kelompok ini ya. Nah, Ya, silakan. Ibu. Ya, Sudah. sudah kan? Pangkat tadi di depan ya sama Abdullah ya. Eksponensial di belakang sama Mbak ya. Sekarang latihan soal dulu deh. Apa sih? Silakan nih, soalnya mana Mbak? Ini latihannya ada 6 nomor, Ibu. Oh, 6 nomor. Oke. Siapa yang mau menjawab di chat ya, nanti biar Ibu mendata dulu untuk kelompok sama individu. Oke. Ibu, ini kan ada 6 soal doang, dan di chat Zoom ini sudah ada yang ingin jawab 6 soalnya. Berarti nanti tugasnya itu dengan data yang sama, lalu dikerjakan dengan metode yang berbeda saja kali ya, Bu ya? Nanti Ibu aja yang ngasih itu Mbak tugasnya. Ibu ambil dari Capra ya. Capranya pernah dibuka nggak? Yang textbooknya Mbak. Ini kan udah 6 nih. Halimah, Devina, Salwa, Triani, sama Inayah ya. Kurang satu geningan Mbak. Berapa soal sih Mbak? 1, 2, 3. Oh, Triani. Ada berapa? 6 soal Mbak. Ini baru 5 soal apa 6 soal Mbak? Maaf. Nomor 3. Untuk waktu pengerjaannya berapa menit ya, Bu? Terserah. Enggak, maksudnya jumlah soal latihannya ada berapa tadi di PPT? Ada 6, Ibu. Ada 6. Yang menjawab ini yang nomor 6 siapa? Belum ada. Apa ada Mbak? Nomor 6 belum ada ya. Siapa yang mau jawab nomor 6 nih sekalian? Nanti yang untuk tugasnya Ibu ambil dari Capra. Katanya Fauzan, Bu, mau nomor 6. Oke, Fauzan. Ya, silahkan kerjakan ya. Ibu data dulu. Permisi, Ibu. Saya izin menjawab nomor 5 ya, Ibu.
Iya, silahkan, Mbak. Izin saya screen ya, Ibu. Jadi ini soalnya itu tentukan persamaan regresi eksponensial yang sesuai dengan data pada tabel. Terus soal yang kedua, koefisien relasi dan tafsirannya. Nah, ini data yang ada di soal XI sama YI. Nah, untuk mencari YI-nya itu, pakai rumus ln YI-nya. Terus di drag aja ke bawah. Terus untuk XI kuadratnya, XI ini dikuadratkan. Kemudian ini XI dikali YI, ya XI dikali YI. Terus untuk YI dikurangi Y bar itu rata-rata dari Y-nya. Jadi masing-masing variabelnya ini dicari total sama rata-ratanya. Nah, itu tuh di tabelnya nyampe sini dulu awalnya. Terus dicari A dengan rumusnya sigma YI, rumusnya yang ini. Terus jadi kayak dimasuk-masukin aja dari data yang udah didapat, terus didapat ini. Nah, untuk mencari A kecil ini, rumusnya eksponen dari A besar ini. Hasilnya 40,641. Nah, untuk mencari B ini ada rumusnya juga. Ini rumusnya yang ini. Hasilnya 0,0158. Nah, dari sini kita bisa dapetin persamaannya. Jadinya persamaannya itu 40,641 dipangkat 0,0158x. Nah, setelahnya kita bisa nyari yang ini, yang YI dikurangi A eksponen BX dikuadratkan. Terus dicari juga total sama rata-ratanya. Nah, untuk R-nya ini rumusnya DT kuadrat. Akar DT kuadrat dikurangi D kuadrat dibagi DT kuadrat. Nah, DT kuadrat ini sigma dari YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Totalnya yang ini. Nah, untuk D kuadratnya itu total dari YI dikurangi A eksponen BX dikuadratkan. Totalnya yang ini. Nah, jadinya nanti tinggal dimasukin ke rumus-rumusnya. Jadinya hasilnya 0,80604. Nah, karena koefisien korelasinya itu kurang dari 0,20, jadi tafsirannya itu sangat lemah. Nah, ini untuk grafik persamaan regresi eksponensialnya, ini dibuatnya dari yang data XI sama YI. Nah, ini tercantum kalau Y-nya itu 40,641, dipangkatin 0,0158x. Nah, ini sesuai sama yang persamaan yang sudah saya cari tadi. Sudah, Ibu. Ya, kelompoknya Abdullah. Bagaimana Abdullah? Sudah benar, Ibu. Sudah benar. R-nya berapa sih, Mbak, ini, Mbak? Yang ini, Bu, yang 0,80 sekian. Berarti kita apa? Kalau 0,80 Karena kurang dari 0,20, jadi 0,8 itu berapa? tafsirannya kuat, Ibu. Maaf, salah. Ada kekeliruan. Kuat apa sangat kuat? Karena kuat ya. Iya, Ibu. Apa tuh maksudnya kuat, sangat lemah? Lemah itu apa sih? Jadi hubungan antara variabel XI-nya sama Y-nya, Ibu. X yang independen apa dependen? Kayaknya ke bawah terus sampai penelitian kalian ya. Kalau sampai ke metode ya kalau nggak salah ya. Kan ini kan regresi ya, terus non regresi. Yang variabel independen yang mana, Mbak?
atau variabel kunci. Untuk independen XI. Kalau yang dependennya berarti yang ya, berarti kan ini kan untuk yang ini ya, untuk korelasinya ya. Jadi kalau tadi dikatakan kuat itu menunjukkan hubungan antara variabel XI dengan YI itu bagaimana? Bedanya korelasi sama regresi apa ya kemarin ya? Kan ada korelasi, nilai korelasi, ada nilai regresi. Ini sih biar kalian ini, maksudnya kalau dalam bahasa kan kadang kita apa soal atau misalkan nanti kalian menulis itu kan bukan dalam bentuk angka kan ya, dalam bentuk kalimat. Nah itu kalian bisa membahasakannya dalam bentuk kalimat dari angka kita kalimatkan. Tapi nanti mungkin di statistik ya lebih dipelajarinya ya. Kalau numerik sih sebenarnya pendekatannya tidak ke arah sana sih. Cuma minimal tahu saja gitu loh. Kalau yang korelasi itu maksudnya apa? Benar tadi hubungan antara variabel XI dengan YI. XI itu adalah independen, YI-nya dependen. Kemudian yang membedakan dengan regresi itu apa sih? Dianggap dua variabelnya sama ya kalau korelasi itu. Jadi kalau XI itu XI ke YI dengan YI ke XI itu sama gitu. Atau kelompoknya Abdullah mungkin bisa menambahkan, silakan Mas. Ini cara ini aja sih sebenarnya kalau kalian analisis gitu kan, kalau orang yang bukan matematik itu kan apa ini maksudnya gitu kan. Nah itu berarti kalian menjelaskannya itu dalam bentuk kata-kata, kalimat maksud ibunya. Kelompok Abdullah mungkin menambahkan nggak Mas Abdullah? Mas Abdullah, terus siapa tadi teh? Kalau tidak ada yang ditambahkan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tapi nanti ini nanti sangat ini Mas kalau buat penelitian kalian ya. Bagi kalian nanti banyak ya model penelitiannya kan metodenya tuh salah satunya kuantitatif ya. Oke, silakan. Sudah tepat ya kecuali tadi yang kurang penempatannya yang korelasi ya, yang belum tepat ya. Tapi ya, sama Mbaknya sudah langsung direvisi jadi nilainya kembali penuh. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa nih? Ibu, saya izin menjelaskan nomor 4 nih, Ibu. Silakan, Mbak. Izin share screen, Ibu. Jadi nomor 4 itu soalnya tentukan persamaan regresi eksponensial
yang sesuai dengan data pada tabel. Yang kedua, koefisien relasi dan tafsirannya. Nah, di sini itu ada data X dan Y. Di sini saya masukin ke X1, XI. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya itu 2, 3, 16, 40, 120, 400. Di sini ada Y-nya itu ln dari Y-nya. Kemudian di sini ada XI kuadrat. X-nya dikuadratin, kemudian di sini XI dikali YI-nya itu berarti XI dikali YI besar. Berarti yang ini dikali yang ini. Nah, kemudian untuk mencari A-nya itu di sini ada sigma YI, Y besar I dikali sigma XI kuadrat, kemudian dikurangi sigma XI dikali sigma XI dikali YI besar. Kemudian dibagi dengan dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratin. Kemudian didapatkan hasilnya A-nya itu minus 0,6754. Nah, kemudian di sini ada A kecilnya itu eksponen dari A besarnya ini. Didapatkan 0,5089. Nah, kemudian di sini ada YI. Untuk tabel yang YI dikurangi Y bar pangkat 2, itu jadi YI-nya itu yang ini. Nah, Y barnya itu rata-rata dari YI-nya. Kemudian kita kuadratkan, didapatkan segini. Nah, kemudian untuk yang YI dikurangi AE pangkat BX dikuadratkan. Nah, didapat YI-nya itu yang ini. Kemudian A-nya itu yang ini. Eksponen dari BX. Berarti B-nya itu yang ini 1,0993. Nah, X-nya itu yang XI. Kemudian kita kuadratin, didapatkan hasilnya segini. Nah, untuk mendapatkan nilai B-nya itu N dikali sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratin. Nah, didapatkan hasilnya itu B-nya itu 1,0993. Nah, kemudian untuk yang pertama ini kan soalnya tentukan persamaan regresi eksponen sesuai dengan data yang pada tabel. Nah, untuk sesuai data tabel itu kan berarti persamaan regresi eksponensialnya itu Y sama dengan AE pangkat BX. Di sini A-nya itu A kecilnya itu 0,5089, E pangkat 1,0993X. Sudah sesuai dengan diagram kurvanya. Sudah sesuai dengan kurvanya, dibentuk dari XI dan YI-nya. Nah, kemudian itu untuk mencari R-nya itu dari akar dari DT kuadrat dikurangi D kuadrat dibagi DT kuadrat, di mana DT kuadratnya itu adalah sigma dari YI min Y bar dikuadratin dan D kuadratnya itu sigma dari YI dikurangi AE pangkat BX dikuadratin. Nah, kemudian dibagi dengan DT kuadrat itu yang tadi ini, maka didapatkan R-nya itu atau koefisien relasinya itu 0,996733. Karena pada tabel ini tuh kalau 0,90 sampai 1 itu sangat kuat, maka koefisien relasi dari data ini sangat kuat. Begitu, Ibu. Oke, kelompoknya Mas Abdul. Bagaimana, Mas? Sudah sesuai, Ibu. Sudah benar. Ada kelompok lain yang berbeda mungkin tidak?
Ada yang mengerjakan lain mungkin. Yang belum sama. Bintang kemana Bintang? Bintang di kelas ini kan? Ibu mau jawab tapi udah nggak kebagian Ibu. Mau nulis jawaban tapi udah nggak kebagian Tapi sama teman lain. kamu mengerjakan, ada yang dikerjakan tidak Bintang? Ada Sejauh ini masih belum Ibu. belum? Oke, tidak masalah Bintang. Sudah benar ya kelompoknya Mbak. Siapa ini teh Mbak siapa? Lupa. Salwa, Ibu. Sudah benar Salwa. Silakan. Selanjutnya ya. Baik, terima kasih, Ibu. Kalau ada yang sudah mengerjakan, tetapi ada yang sudah menjawab, boleh ya, misalkan berbeda atau sama, kasih tahu Ibu ya. Silakan Mbak. Ibu, saya mau jawab nomor 1, Bu. Ya, silakan Mbak Halimah. Ini Mbak Halimah sendiri apa berbuat ini teh? Ini kelompok, Bu, kita bareng satu Zoom. Oh, barengan apa Jadi, sendirian? kenapa Ibu? Ngerjakannya sendiri atau berkelompok? Berkelompok, Bu. Berarti Jadi kita satu satu laptop. ya. Ibu hitung bertiga ya. Ini bertiga kan ya? Iya, Bu. Oke, silakan Mbak. Oke, Bu. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Oke. Ini hasil dari kelompok kami, Bu. Di nomor 1 itu soalnya udah disediain datanya N-nya itu ada 10, terus X1-nya dan XI-nya dan YI-nya. Terus yang pertama itu di sini cocokkan data berikut dengan model pangkat. Jadi kita pakai yang modelnya pangkat. Terus yang pertama itu ada tentukan persamaan pangkat dan linearnya jika X-nya itu 9. Jadi untuk mencari dari menggunakan persamaan model pangkat ini, kita cari dulu XI-nya yang dimana XI besar itu dimana kayak log XI. Terus dicari juga yang Y besar I itu pakainya yang log Y atau sama dengan dia log YI karena kan kita pakai yang model berpangkat. Terus juga dicari total atau jumlah dari XI-nya, YI-nya, terus X besar I-nya, Y besar I-nya, terus juga dicari eh, X besar I atau yang sama dengan log XI-nya ini dipangkatin, sama kita juga cari yang XI dikali YI-nya. Terus juga dicari untuk yang YI min Y bar atau average dari si YI-nya ini, rata-rata dari YI-nya, lalu dipangkatkan. Nah, di sini kita tentuin dulu eh, A-nya A besarnya itu pakai rumus yang udah dijelasin juga tadi yang dimana sigma dari Y besar dikali X besar I pangkat 2 dikurang sigma atau jumlah dari XI dikali dengan jumlah dari X besar I dikali Y besar I dibagi sama N atau jumlah dari datanya dikali sama sigma atau jumlah dari X besar I pangkat 2 dikurang jumlah dari X besar I dikuadratkan. Nah, udah dicari di sini hasilnya itu ada 1,3252. Lalu cari juga B-nya atau B besar atau B kecil di sini sama aja. Itu pakai rumus yang N atau jumlah dari banyak datanya dikali dikali sama jumlah X X besar I dikali Y besar I terus dikurang sama jumlah dari X besar I dikali jumlah dari Y besar I. Nah, dibagi jumlah banyak datanya atau si N-nya dikali sama X besar I kuadrat, jumlah dari X besar I kuadrat, dikurang sama sigma dari X besar I dikuadratin. Makanya tadi butuh tabel X ini untuk mencari A dan B-nya. Itu kita ketemu hasilnya di min 0,5403. Lalu untuk mencari A kecilnya itu
10 pangkat dari A besarnya. Jadi tinggal kita masukin 10 pangkat dari si A besarnya itu 1,3252. Jadi ketemu di 21,1458. Sehingga kita bisa pakai jadi persamaan pangkatnya itu di 21,1458X pangkat min 0,5404 karena Y-nya di sini sama dengan AX pangkat B besar. Nah, hasil transformasi logaritmanya didapatkan persamaan linearnya itu kan Y sama dengan A besar ditambah BX. Jadi Y sama dengan 1,3253 dikurang 0,5403 dikali X. Karena tadi di soalnya itu yang nomor 1, tentukan persamaan pangkat dan linearnya jika X-nya 9, berarti kita masukin atau substitusikan X di persamaan ini dengan 9, maka diperoleh hasilnya 6,1878. Nah, untuk soal nomor 2, koefisien relasi dan tafsirannya. Untuk menentukan koefisien relasi tadi diperlukan ada 2 rumus di mana dt kuadrat sama dt kuadrat dan d kuadrat untuk mencari R-nya atau koefisien relasinya. Nah, dt kuadrat itu jumlah dari Y kecil I dikurang Y atau Y bar ini ya. Y bar atau average dari si Y-nya dipangkatkan. Jadi diperoleh ini tadi 76,6760. Terus untuk D kuadratnya rumusnya yang ini YI min AXI pangkat B dikuadratkan. Sigmanya itu di 0,331. Jadi D pangkat 2-nya itu sama dengan 0,331. Jadi ketemu R-nya itu akar dari dt kuadrat min D kuadrat dibagi sama dt kuadrat. Jadi 7,66 akar dari atau square root dari 76,6760 dikurang sama 0,33 dibagi sama 76 ini. Jadi R-nya itu sama dengan 0,9978. Nah, jadi koefisien relasinya atau si R ini 0,9978 dan tafsirannya di 0,9 sampai 1 kan itu sangat kuat. Jadi dia sangat kuat. Tadi X-nya berapa, Mbak? 9 ya? Naksirnya di Iya, di 9 Ibu, di 9, 6,1. Coba lihat tabelnya, Mbak. Tabel data. Oh, Ya. 9. Apa nih tadi ya? Dapat ya? Nilainya menurun ya, Mbak? iya Bu, ininya grafiknya Menurun ya? mana nih tadi? Grafiknya mana tadi? Nah, grafiknya emang turun Bu. Ini yang sebelah sini ya. Ini soalnya sama ya. Data yang sama untuk dua fungsi atau data berbeda ini? Yang ini nih, sorry. Nah, ini Oh, kan ini pangkat. iya Bu, ini tadi enggak kita pakai yang ini Bu, yang transformasi logaritma. Oh, gitu. Oke. Pakainya transformasinya logaritma ya. Iya. Oke. Mas Abdul dan teman-teman, betul nggak, Mas? Sudah betul, Ibu. Ini rapi banget ya kelompoknya Halimah ya. Ini kalau ngerjain rapi-rapi ya. Rapi. Nggak, maksudnya terkotak rapi gitu loh. Kayak ini, terstruktur. Oke, bagus nih penjelasannya. Terbaca juga sama Ibu. Sudah Ibu. yang bertanya tidak? Atau ada yang sudah mengerjakan tapi beda? Kasih tahu Ibu. Kalau sama juga nggak apa-apa. Kasih tahu. Ada, kalau tidak ada berarti Ibu anggap yang mengerjakan kelompoknya Halimah saja dengan kelompok utama ya yang presentasi. Atau ada yang mau bertanya, silakan.
permisi dari kelompok berapa, Anita? Ini Bintang yang ngomong, Bintang. Iya, iya Ibu, mau bertanya. Boleh Bintang. Permisi, Anita kok Anita atau Abdullah? Abdullah aja ya. Nanti Kak Anita yang ngerjain ini, Anita ya. Ya, silakan Bintang. permisi dari teman-teman kelompok yang presentasi tadi mau bertanya. Nah, kan tadi penyelesaian pencocokan dari pencocokan kurva pada model nonlinear itu kan ada secara eksponensial, ada secara pangkat ya. Nah, tadi itu aku lihat caranya tuh apa sih? Nah, tadi tuh aku lihat tuh langkah penyelesaiannya tuh terlihatnya hampir sama, tetapi adakah yang membedakannya begitu? Adakah langkah yang membedakannya begitu? Terima kasih. Izin jawab ya, Bu. Mbak Anita apa Mbak? Oh, Abdullah ya ini ya? Iya, Ibu. Atau Andi, kelompoknya Halimah? Maaf Ibu, ini Bintang pertanyaannya ke kelompok yang presentasi, bukan yang jawaban dari kami. Berarti Abdullah ya? Iya, ya udah. Berarti saya izin stop share ya, Ibu. Silakan, Mbak. Yuk. Oke, terima kasih, Ibu. Gue nggak tahu tuh besarnya. Jadi perbedaannya itu ada di dalam mencari Y-nya ini bintang ya, besar I-nya. Nah, kalau metode eksponensial, rumusnya itu sama dengan ln dari Y kecil I. Dan ada perbedaannya tuh di rumus persamaannya ini bintang. Kalau eksponensial kan Y sama dengan A dikali E pangkat BX. Nah, coba kita beralih ke yang metode berpangkat. Kalau metode berpangkat, cara mencari X besarnya ini menggunakan rumus log sama dengan log 10 dari XI, karena ini yang mau dicari X besar I. Kalau mau dicari Y besar I, berarti log 10 dari Y kecil I ini. Lalu bedanya di sini juga bintang, di persamaannya ini kalau yang berpangkat Y sama dengan AX pangkat B besar. Apakah sudah menjawab bintang? Sudah jelas. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama bintang. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Ya, makasih Mbak. Mbak siapa yang jawab ini? Teh Anita ya? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Cantik amat. Ini Ibu nggak lihat Anita ya di kelas. Aduh. Apa kemarin tuh Ibu lihatnya yang khas ya? Aditya ya? Adita lah pasti ya. Oke. Silakan ya. Lanjut ya. Karena sudah berjalan waktu. Kelompok berapa nih yang menjawab? Terima kasih kelompok Anita, Halimah, dan Andi. Ibu, saya mau jawab nomor 3. Oh ya, Mbak. Sendiri apa kelompok kayak Halimah tadi? Sendiri, Ibu. Oke, silakan. Baik, Ibu. Izin share screen. Banyak gimana nih? Baik, jadi nomor 3 ini dia yang ditanyakan dengan model pangkat. Ya, sama dengan AX pangkat B. Kemudian diminta untuk menentukan persamaan pangkat dan linearnya. Sebelumnya kita jabarkan dulu N-nya, yaitu sampai 6, kemudian XI dan YI-nya.
Kemudian kita buat XI dan YI baru dengan menggunakan log. Kemudian setelah itu kita juga cari XI kuadrat yang barunya dan juga XI dikali YI yang barunya. Nanti jumlahnya atau sumnya itu nanti digunakan untuk perhitungan seperti A, B, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan pangkatnya, kita sebelumnya di sini kan diminta untuk A. Nah, sedangkan A itu sama dengan 10 pangkat A besar. Jadi kita cari A besarnya terlebih dahulu menggunakan rumus yang samping ini, yaitu sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI dikali YI dibagi N-nya yaitu 6. Ini saya pisahin N-nya di sini 6. Kemudian dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Nah, kemudian kita jadi bisa menentukan A-nya, yaitu 10 pangkat A besar. Nah, ditemukan hasil 2,0372. Kemudian yang B-nya menggunakan rumus yang di samping ini, yaitu N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. N-nya jangan lupa kita masukkan sama dengan 6 yang di sini. Kemudian sudah ditemukan nilai A dan juga B-nya. Jadinya Y-nya sama dengan A X pangkat B, yaitu A-nya tadi 2,0372. 2,0372 X pangkat B, B-nya 1,8620. Ini persamaan pangkatnya. Kemudian kita bisa dapatkan persamaan linearnya dari A ditambah BX. Tadi A-nya itu 0,3090 ditambah B-nya 1,8620X. Ini dibalik aja jadi BX plus A. Kemudian di sini untuk menentukan R-nya atau koefisien korelasinya, kita memerlukan DT kuadrat dan D kuadrat. Nah, DT kuadrat ini adalah sigma YI dikurang Y bar kuadrat. Jadi di sini kita buat kolom baru, kemudian juga untuk D kuadratnya yaitu sigma dari YI dikurang AXI pangkat B dikuadratkan. Di sini totalnya, ini yang kita butuhkan untuk DT kuadrat, kemudian ini kita butuhkan untuk D kuadrat. Selanjutnya, berarti kita bisa menemukan R karena DT kuadrat dan D kuadratnya sudah diketahui, yaitu R-nya DT kuadrat, akar dari DT kuadrat dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Sehingga ditemukan hasilnya 0,99612 dan seterusnya. Karena koefisien korelasinya ini berada di antara 0,9 sampai 1, jadi tafsirannya adalah sangat kuat. Berikut juga merupakan kurvanya. Di sini kurvanya yang sudah merupakan XI dan YI baru atau sudah linear menggunakan log. Sudah Ibu, terima kasih. Ya, sudah benar kah? Mas, kelompoknya Abdul, Mas Abdul, bagaimana? Sudah benar, Ibu. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda atau yang mengerjakan? Yang membedakan dari awal itu data berarti ya, Mbak Anita ya? Kenapa, Ibu? Latihannya berarti berbeda data saja untuk dua fungsi ya? Iya, beda, Ibu, tiap nomor datanya. Kalau
tidak ada yang bertanya, lanjut ke nomor seberapa ini Teh? Yang keempat ya? Ibu nomor 2 belum, Bu. Oh, nomor 2 belum. Oke, silakan. Izin share screen ya, Bu. Oke. Ini Bu untuk nomor 2, datanya itu yang di sebelah kiri ada 6 data. Lalu soalnya cocokkan data berikut dengan model pangkat Y sama dengan AX pangkat B dan tentukan persamaan pangkat dan linearnya jika X-nya sama dengan 16. Karena di sini yang dibutuhkan hanya persamaan pangkat dan linearnya, rumusnya itu kita mencari A besar sama B kecilnya. Di sini kita tulis ulang, N-nya sama 6, X-I-nya sama Y-nya. Disesuaikan sama soalnya, lalu cari X besar I sama dengan log XI. Y besar I sama dengan log YI. Itu rumusnya sama dengan log 10, disubstitusi nilai XI sama YI-nya. Terus di breakdown ke bawah. Lalu X besar I dikuadratkan karena ingin mencari nilai A besar. Kita membutuhkan X besar I kuadrat sama XI dikali YI. Lalu dijumlahkan dan dicari rata-ratanya dengan sum dan average. Lalu di breakdown ke kanan. Untuk menjawab persamaan pangkat itu Y sama dengan AX pangkat B, kita membutuhkan nilai A-nya yaitu 10 pangkat A besar. Di mana A besarnya itu kita masukin rumusnya sesuai yang ada di sini, dapat 0,3537 dan B besar atau B kecilnya itu 1,2214. Disubstitusi juga sesuai dengan rumusnya. Lalu A kecilnya itu 10 pangkat A besar. 10 pangkat C29. Terus, jadi persamaan pangkatnya itu 2,25769X pangkat 1,2214. Nah, di soal itu, tentukan persamaan pangkatnya jika X-nya sama dengan 16. Maka persamaan pangkat jika X-nya sama dengan 16 adalah 66,7385. Lalu hasil transformasi logaritmanya kita dapatkan persamaan linearnya, di mana dia sama dengan A besar plus B X, di mana A-nya itu 0,3537 dan B-nya itu 1,2214X. Lalu jika X-nya 16, persamaan Y-nya 19,8961. Nah, di mana kalau kita bikin diagramnya, itu sesuai, Bu. Sama jawabannya. Udah Ibu, jawaban saya. Oh ya, ini menaksir di X 16 ya. 16 Iya, Bu. itu di antara 12, 25 nilainya tadi berapa Mbak? 69? Apa 99 ya? Oh, yang ini ya, Bu. Persamaan linearnya. Hasilnya berapa? 19,89, Bu. Coba ke atas. 19 ke atas, sorry Mbak. Oh iya, Bu. 19 Y-nya ya? Korelasinya Iya, Bu. Itu nggak ditanyain di soalnya, Bu. tanya. Coba dihitung Mbak. Penasaran aja. Oh, berarti saya cari D besarnya dulu dong. Oh, lama lagi ya? Iya, Bu. Ya sudah. Pakai D besar sama DT itu, Bu. Iya, benar-benar. Enggak, soalnya dia kan 19. Sedangkan kalau di sini Ibu lihat 112 ke berapa tuh? Yang 16 tuh, Mbak. Yang agak ke atas dikit tabelnya. Nah, kan jauh ya. 11 kan dia 16 kan yang ditaksir ya. Iya, Bu. X sama dengan Antara 16. 3 dan 4 kan? Data
Dapat, tapi itu jauh ya. Dia antara 2 dan 3 buat pengetahuan saja kalian. Sama ya Mbak, siapa tadi teh Mbak Anita? Kelompoknya Iya Ibu sudah sama. sama ya, oke. Yang lain ada yang mengerjakan apa tidak? Kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita lanjut. Yuk, makasih ya Mbak Triani ya. Iya Bu, terima kasih juga Ibu. Selanjutnya saya Bu nomor 6, Fauzan. Saya izin jelasin ya Ibu. Saya Fauzan Muhammad Fauzan, pakai device-nya punya Devina. Jadi untuk soal nomor 6 Pak, betul. kurang lebih Maaf. datanya seperti ini, XY-nya. Dan soalnya diminta juga menggunakan metode eksponensial. Berarti di sini ya besar I-nya adalah ln. Terus berikut adalah tabel-tabelnya, tabel XI kuadrat karena menggunakan eksponen tidak perlu X besar I, hanya butuh ya besar I, betulan I. Terus tabel ini YI dikurang Y bar kuadrat untuk mencari DT kuadratnya sama nyari D kuadratnya ini buat dapetin R. Terus untuk mencari A besar di sini saya pakai rumus umumnya yang Y besar I dikali XI kuadrat dikurang YI dikali XI Y besar I dibagi N dikali XI kuadrat dikurang YI dikurang XI yang dikuadratkan. Dapat nilai A besarnya itu 0,7464, maka bisa dicari nilai A kecil yaitu E pangkat A besar. Didapat 2,1094, lalu bisa dicari nilai B pakai rumus umum juga, maka bisa didapatkan tabel yang dua ini. Oke, jadi fungsinya berarti kan Y sama dengan A dikali E pangkat BX. Didapat di sini adalah 2,1094 E pangkat 0,98. Nilai B-nya. Ketika dicek menggunakan grafik yang ada di Excel, ternyata grafiknya seperti ini dan benar fungsinya sesuai. Dan sepertinya juga ini tafsiran yang akurat karena grafiknya hampir mirip, dan setelah dicek menggunakan nilai korelasinya
Itu akar dari dt kuadrat dikurang d kuadrat per dt kuadrat. Itu bisa didapat dari sigma yang ini. Dan didapat nilai korelasinya adalah 0,99, di mana itu merupakan tafsiran yang kuat. Oke, sekian Ibu untuk nomor 6. Terima kasih. Oh ya, Mas. Iya, Sendirian apa? sangat kuat. Sangat kuat ya, bukan kuat ya. Iya, Bu, sangat kuat. Oke. Sendiri apa kelompok Fauzan? Sendiri, Bu. Oke, sendiri. Mas Abdul, Anita, sudah sama? Sudah benar, Ibu. Sudah benar. Yang lain ada yang mengerjakankah? Atau ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak, Tidak ada. Oke. tidak ada Ibu. Mohon maaf. Baik, Mas Bintang. Oke. Berarti untuk tugas kalian yang tugas 10, Ibu ambil kan dari Capra ya, Mbak Mas ya. Capranya kan ada di LMS kalian yang pertemuan yang di RPS itu ya? Benar? Iya, Ibu. Ada semua ya, nanti kalian bisa download. Nah, nanti kalau untuk kelas, ini kelas B ya. Kelas B itu 17.9. Nah, cuma yang plot semi logarithmic graph papernya nggak usah kali. Dia plot data and the question on both standar aja ya. Kemudian 17.2 dulu. 17.9 yang kedua, yang semi logaritmiknya nggak dikerjain nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga 17.26. Karena paraboliknya belum, berarti yang dikerjakan hanya untuk linier dan eksponensial saja ya. Ada 3 soal yang kalian ambil, bisa lihat dari buku capranya. Kerjakannya individu, tidak, pokoknya semua harus mengerjakan gitu ya. Dan diupload paling lambat hari Senin depan, tanggal 6 April ya. Ada pertanyaan tidak? Ibu, saya mau make sure lagi. Berarti tugasnya itu tadi 17.2, 17.9 yang kedua, yang semi logaritmanya nggak dikerjain. Bisa. Sama 17.26 hanya yang linear dan eksponen ya, Bu? Iya, karena paraboliknya belum ya, belum masuk kan. Oh ya, berarti 3 nomor itu tadi ya, Bu? Iya, 3 nomor untuk setiap mahasiswa. Oh ya, Ibu. Untuk deadline-nya berarti minggu depan ya, Bu? Minggu depan, pokoknya kalau ketemu Senin ya dikumpulkannya Senin lagi gitu ya. Nah, untuk yang apa? Ganti kelas libur pas cuti bersama itu loh, Mbak. Kamis ya kita insya Allah ya. Iya, Ibu. Kamis jam 8, Bu. Oh, jam 8 pagi ya. Iya. Kamisnya apa ya, Mbak? Ntar dulu Ibu cek dulu. Bukan tanggal, Kamisnya tanggal berapa? Kamis itu tanggal 2 Mei, Bu. Oh ya, insya Allah. 2 Mei itu upacara nggak sih Mbak kalian, Mbak? Hari Pendidikan bukannya ya? Iya, tapi saya nggak tahu sih, Bu, kira-kira ada upacara atau enggak. Tapi biasanya nggak ada, Bu. Kalau mahasiswa nggak ada sih nggak apa-apa sih. Kalau Ibu sih kayaknya ada undangan upacara, cuma Ibu nggak usah dulu deh ya. Kan Ibu masih... Atau mau diganti aja, Bu, jamnya. Kebetulan kelas kami itu sebenarnya kosong, Bu, di hari Kamis. Nggak apa-apa, jam 8 aja, Mbak. Nanti kan Ibu jadi nggak usah upacara maksudnya. Oh, iya baik, Bu. Ya nanti dikabari deh kalau wajib ya datang. Kalau enggak ya nggak usah deh. Ibu ke kelas dulu aja ya. Tapi mungkin Senin depannya Ibu belum janji. Yang jelas sih tanggal 13 Ibu nggak ngisi kelas kalian ya karena Ibu tidak bisa. Tapi Senin minggu depannya Ibu yang belum tahu nih bisa apa enggak ya. Karena Ibu tuh 2 minggu ini harus full di Jogja. Jadi agak susah nih. Karena Ibu lagi mengerjakan sesuatu jadi agak susah buat Ibu kalau kurang fokus.
Nanti Ibu kabarin insya Allah hari Minggu ya. Kenapa Ibu? Ya, jadi nanti untuk Senin depan, kan kita ketemu Kamis tuh. Senin depan, itu Ibu belum tentu bisa masuk kelas. Tapi kalau tidak jadi berarti Ibu masuk. Tapi kalau tanggal 13 jelas tidak bisa. Jadi untuk 2 minggu ke depan, tolong ganti hari tuh. Tapi Ibu Jogjanya itu bisa lama tuh. Jadi mungkin gantinya tidak di minggu berjalan kali ya. Nanti Bu kabarin deh ya. Oh ya, baik Ibu. Jadi kita Oh ya Bu, saya ya. mau tanya juga, untuk tugas pertemuan 10 itu berarti yang presentasi nggak ngerjain ya Bu, atau kerjain juga? Etama untuk semua anak. Jadi kalau Ibu pertemuan, portofolio kalian tuh, kalau yang sekarang presentasi kan itu memang setiap kelompok presentasi kan. Untuk tambahan nilai kalian sendiri sih. Oh ya, berarti intinya semua mahasiswa mengerjakan ya Bu? Iya, karena Ibu pengennya setiap pertemuan tuh ada nilai gitu loh Mbak. Jadi nanti di akhir itu tidak, kalau UAS-nya misalkan kalian sedang ada sesuatu kan ada nilai per minggunya yang Ibu lihat gitu. Ya. Berarti Ibu, kalau yang presentasi itu kan biasanya ngumpulin PPT ya di LMS. Nah, itu PPT-nya juga dikumpulin ke LMS nggak ya Bu? Nah, itu tuh sebenarnya kalian bisa upload nggak sih? Soalnya kalau Ibu baca itu, yang bisa upload materi itu teacher-nya ya. Kan Ibu baru pakai LMS UNJ sekarang ini. Biasanya, Jadi uploadnya tuh di form di pengumpulan tugas Ibu. oh, kalau yang di awal-awal dia beda ya. Soalnya ada yang pengumpulan tugas, ada yang PPT kan. Makanya dikasihnya ke Ibu, nanti Ibu upload gitu loh Mbak maksudnya. Tadi Ibu kasih judul aja, Nanti tugas nanti. kelompok gitu loh Mbak. Kan bisa dirubah gitu judulnya sama Ibu. Presentasi kelompok sekian gitu loh nanti Ibu kasihnya. Oh, berarti nggak usah dikumpulin di pengumpulan tugasnya ya Bu. Nanti saya kirim aja gitu PPT-nya ke Ibu. Iya, yang kelompok kemarin sama sekarang kasih ke Ibu, nanti Ibu judul file PPT-nya aja, maaf ya Bu ganti ya. Presentasi Oh ya, kelompok sekian gitu. Biar dibedakan aja maksud Ibu. oh ya baik Ibu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Permisi Bu, Ya, Bintang. saya ingin bertanya kembali. Tadi Bo, maaf masih kurang jelas. Untuk tugasnya buku capa halaman berapa ya Ibu? 481 nak. 481 tuh di Capra edisi ke-7 ya. Karena kan Capra edisinya banyak ya. Nah, kalau di edisi ke-7 itu dia tentang non-linear ya. Nah, kalau untuk non-linear regresinya dia di 481. Tapi tugasnya itu mulai dari 484. 484. 484 sampai 400, ngacak sih ya, 487. Dapat nggak, Mas? Dapat tidak soalnya? Kalau yang 1726, the data below represent the bacterial growth, gitu kan. Kalau yang 17.9, fit an exponential model, kemudian 17.2 given the data. Jadi dia cari mean, standar deviasi, variance. Kan pakai Excel, semua aja, nggak masalah. Lebih cepat ya maksud Ibu. Dapat ya Mas Bintang? Sudah dapat belum Mas? Iya, kenapa Ibu? Sudah ya? Sudah dapat ya soal-soalnya ya? Sudah dapat Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Maaf kalau masih kurang jelas Ibu dari saya. Oh, nggak apa-apa Mas. Yang lain mungkin ada tidak? Sepertinya cukup Ibu.
Oke, sehat-sehat semuanya ya. Ini kok malah anaknya berkurang dari Ibu sebenarnya pengen ngecek anaknya yang sekarang nih mau ditutup, tapi kok jadi berkurang sih? Yang tidak datang siapa Mbak? Mbak Adit. Tadi banyak, sekarang udah berkurang. Gimana? Tadi sebenarnya lengkap sih Ibu, cuman tadi memang ada beberapa yang gabung gitu di satu Zoom. Oh, oke. Nggak apa-apa. Kalau kemarin kan Madia sama Grace ya yang Iya tidak Ibu. hadir. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir, Mbak? Seharusnya hadir semua Ibu. Seharusnya, tapi nggak apal juga ya karena tadi Ibu pikir di belakang masih lengkap, tapi ya sudah. Hadir semua ya, benar ya, Grace? Kok Grace? Adit? Hadir ya? Iya, hadir semua Ibu. Oke, siap. Ya sudah, kalau gitu kita sekiankan dulu saja ya pertemuan sekarang ya. Mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat selalu ya, Mbak Mas. Terima kasih banyak atas presentasinya kelompoknya. Siapa tadi teh? Abdul, Anita. Satunya siapa ya tadi teh lupa. Aisyah Ibu. Ya, terima kasih banyak. Sudah bagus presentasinya. Dan benar juga. Ibu tutup langsung meetingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Sama, Batu.